Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tubuh Dao Ye Chen yang memberitahu Xing Yue bahwa aku memang masih hidup. Ye Chen juga menjelaskan bahwa istana Haus Darah sepertinya akan menyerang istanamu. Dan aku harap kau membuat sebuah rencana sejak awal. Namun jika kau bersedia, maka datanglah ke pasukan surgawi di Nanchu. Xing Yue menjawab bahwa aku tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini. Jadi sepertinya aku harus segera kembali ke istana terlebih dahulu. Tubuh Dao Ye Chen pun berkata bahwa aku akan mengantar Xing Yue agar tetap aman. Setelah kepergian mereka berdua, Ye Chen segera mengeluarkan semua garis keturunan khusus. Ye Chen menawarkan agar mereka semua bergabung dengan pasukan surgawi miliknya. Dan jika kalian ingin tahu bahwa saat ini pasukan surgawi adalah kekuatan terbesar di Chu Selatan. Lalu seorang kakek bernama Zhang Fengyang bertanya apakah sekte Heng Yue masih ada sampai sekarang. Kakek Zhang berkata bahwa karena kesalahanku, sekte Heng Yue mengalami kerugian. Jadi Master Sekte Heng Yue sangat marah dan justru menyalahkan saudaraku. Diketahui kakek Zhang ini adalah saudara dari kakek Zhang Fengnian yang memberikan mata immortal kepada Ye Chen. Kemudian Ye Chen meneruskan kesadaran spiritualnya agar kakek Zhang tahu keadaan Sekte Heng Yue saat ini. Dan karena hal itu mereka semua akan bergabung dengan pasukan surgawi di Chu Selatan. Lalu Ye Chen bertanya pada pria yang bisa melihat tubuhnya saat ini, "Siapakah namamu sebenarnya?" Pria itu menjawab bahwa namaku adalah Dao Zi, yaitu seorang pencuri. Scene berpindah pada istana Haus Darah. Di sana, tetua Sui Zun mengabarkan bahwa semua ini adalah kesalahanku, karena aku membuat semua garis keturunan khusus berhasil kabur. Patriark Yama menjelaskan jika sekte lain yang pertama menciptakan tubuh abadi, maka itu akan menjadi bencana bagi istana Haus Darah milik kita. Sedangkan di Gunung Yamaluo, Ye Chen menyadari bahwa sepertinya tidak ada garis keturunan khusus lainnya di sini. Namun Ye Chen mengubah dirinya menjadi tetua Sui Zun untuk menyelidiki hal itu. Di sana Ye Chen bertanya pada seorang tetua, "Di manakah garis keturunan khusus sekarang?" Tetua tersebut menjawab bahwa mereka semua ada di aula Shen Luomen. Ye Chen bertanya, "Apakah kau yakin mereka semua ada di sana?" Tapi tetua itu yang merasa jika tetua Sui Zun terlihat aneh. Dirinya pun langsung melancarkan serangan. Ye Chen terkejut karena bagaimana mungkin tetua ini bisa menyadarinya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Ye Chen segera berniat untuk pergi. Namun tentu tetua tersebut tak akan membiarkan hal itu dan kembali melancarkan serangannya. Ye Chen tak tinggal diam dan segera membalas serangan tersebut. Tapi dengan gerakan cepat, tetua itu dapat menghindarinya. Tak berhenti sampai di situ, Ye Chen segera membawa tetua itu ke dalam teknik ruang angkasa. Tak mau banyak bicara, Ye Chen segera melakukan penelusuran jiwa. Setelah melihatnya, Ye Chen tak menyangka bahwa ternyata garis keturunan khusus berada di Shen Luomen Hall. Kemudian Ye Chen kembali menyamar sebagai tetua tersebut dan mulai pergi dari sana. Sesampainya di sana, Ye Chen segera menghancurkan segel gerbang aula Shen Luo.
Ye Chen tak menyangka jika istana haus darah telah banyak mengumpulkan garis keturunan khusus. Namun Ye Chen segera menyerap semua itu ke dalam tubuhnya. Para prajurit yang curiga pun langsung bergegas untuk memeriksa. Tapi sayang mereka semua terlambat karena Ye Chen telah berhasil kabur. Namun tiba-tiba saja mereka semua mulai mengeluarkan tekniknya dan menyerang Ye Chen. Tetapi mereka semua dibuat terkejut karena dengan sangat mudah Ye Chen dapat menghindari semua serangan itu. Kepala prajurit pun segera menyuruh pasukannya untuk kembali mengejar Ye Chen. Namun tanpa diduga, kini Ye Chen justru malah berada di belakangnya. Dan tanpa basa-basi, Ye Chen langsung menghabisinya. Tak hanya itu, Ye Chen juga mengambil semua harta yang ada di paviliun Gunung Yama. Dan setelahnya, Ye Chen meleburkan semua harta tersebut dan langsung menyerapnya. Sedangkan di Gunung Yamaluo terlihat tetua Suezun yang sangat marah. Hal itu dikarenakan mereka semua tak becus menjaga harta berharga, padahal dirinya hanya pergi sebentar saja. Kembali ke Ye Chen yang telah berhasil menyerap semua kekuatan darah khusus. Kemudian setelah itu, Ye Chen pergi untuk menyelidiki kematian tubuh daunnya. Setibanya di sana, Ye Chen melihat seorang pria bernama Divan, yaitu keturunan langsung dari Kaisar Tianzang. Namun saat dirinya ingin pergi, datanglah Raja Guidian yang membuat Ye Chen terkejut. Dan tiba-tiba saja tetua Ouyang keluar dari Tungku Daluo. Raja Gui tak menyangka jika tetua Ouyang ternyata masih hidup. Dan rupanya mereka berdua saling bersinggungan satu sama lain. Raja Gui berkata bahwa lain kali jika kita bertemu di medan perang, aku pasti akan membunuhmu. Tetua Ouyang menjawab bahwa aku akan menunggu saat itu tiba. Dan kuharap kau tak melakukan serangan diam-diam yang selalu kau andalkan. Raja Gui tak peduli dan segera pergi dari sana. Di saat Ye Chen akan pergi, senior Divan bertanya, apakah kau kesini untuk menyelidiki kematian tubuh daumu? Ye Chen menjawab, mungkinkah senior tahu siapa orang yang telah melakukannya? Senior Divan menjelaskan bahwa orang yang membunuh tubuh daumu adalah wanita berambut putih. Tetapi aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun wanita itu memegang pedang 7 warna dan sangat kuat. 没想到你竟然还活着。道身殒命的真相吧？你不会再行偷袭之事。知道他手持一把七彩神。Ye Chen menunjukkan foto Cusuan dan bertanya apakah senior pernah melihat wanita ini. Tetapi senior Divan menjawab bahwa aku tak pernah melihatnya. Dirinya menyarankan agar Ye Chen lebih baik pergi ke kota kuno Qingxian, karena mungkin saja kau akan menemukan jawabannya di sana. Ketika Yunce akan bergegas menuju ke sana, tiba-tiba tubuh daunnya meminta agar Ye Chen meminjamkan kekuatan yang lebih besar, karena ia sedang bertarung dengan orang yang sangat kuat. Ye Chen langsung memeriksanya dan ternyata orang itu adalah Huo Zun. Tak banyak bicara, Ye Chen pun segera menambahkan kekuatan miliknya pada dao tersebut. Sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. 那我就去清仙古镇。清仙古镇吧，他或许……居然是霍子老大，再借我一些灵力。Saat adu kekuatan itu berlangsung, Huo Zun berkata, apakah hanya segini kemampuanmu? Namun tubuh Dao Ye Chen segera mengeluarkan segel Zetian dan kembali menyerangnya. Tetapi dengan sangat mudah, Huo Zun dapat menghindari serangan tersebut. Huo Zun bertanya apakah sebenarnya hubunganmu dengan Ye Chen. Tapi karena tubuh Dao Ye Chen tak menjawab, ia pun mengeluarkan teknik Dharma Sesat agar ia mau bicara. Ye Chen terkejut karena jika tubuh daunnya tak memiliki kekuatan yang sama, mungkin akan terluka parah. Ye Chen berkata bahwa aku bisa mentransfer kekuatanku. Tapi ini benar-benar situasi yang sulit.
Namun tanpa diduga, tubuh Daonya juga bisa menggunakan teknik Dharma tersebut. Namun ketika mereka akan kembali bertarung, datang Xing Yue yang memanggil tubuh Dao Ye Chen. Tubuh Dao Ye Chen menegaskan agar Xing Yue lebih baik kembali karena aku takut dirimu terluka. Kemudian datang seorang pria yang juga berkata, jika kita tetap di sini, kita hanya akan menyusahkannya. Saat itu juga, pria tersebut mengeluarkan kekuatan formasi miliknya. Huo Jun tak tinggal diam dan langsung menyerang pria itu. Tapi untung saja tubuh Dao Ye Chen tepat waktu dan segera menghalau serangan darinya. Dao Ye Chen berkata bahwa lawanmu adalah aku. Huo Jun menjawab, meski kau mampu menghadapiku, apa yang bisa kau lakukan? Karena orang kuat lain dari Istana Haus Darah pasti akan terus melacak mereka. Tubuh Dao Ye Chen tak peduli karena aku akan tetap menghabisimu. Sehingga saat itu juga mereka kembali beradu kekuatan. Huo Jun lagi-lagi bertanya, siapakah kau sebenarnya? Karena kekuatan yang kau gunakan sama persis dengan milik Ye Chen. Sedangkan di sisi lain, Ye Chen berpikir, meskipun aku menggunakan susunan teleportasi, tapi tetap saja akan memakan waktu 5 bahkan 6 jam untuk sampai di sana. Kemudian Ye Chen mulai berbaris untuk memasuki wilayah kota kuno Qingxian. Namun di sana Ye Chen melihat cermin misteri untuk melacak identitas seseorang. Ye Chen juga menyadari bahwa sepertinya mereka semua sedang mencari diriku. Tapi bagaimanapun mereka membutuhkan waktu untuk bisa mengetahui identitasku yang sebenarnya. Namun saat ini diriku hanya memiliki 10% kekuatan yang tersisa. Dan aku khawatir tidak akan bisa mengalahkan mereka semua jika kekuatanku belum kembali. Ye Chen bertanya pada seorang pria, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Pria itu menjawab bahwa aku juga tidak tahu apa yang Istana Haus Darah sedang lakukan. Namun saat itu seorang kakek menjelaskan bahwa Istana Haus Darah telah kehilangan harta berharga. Jadi saat ini mereka semua sedang mencari pencuri tersebut di seluruh penjuru dunia. Ye Chen tak menyangka jika mereka semua menyadarinya dengan cepat. Lalu seorang penjaga menyuruh Ye Chen untuk segera membuka topengnya. Tapi seketika itu juga Ye Chen mengerjai mereka dan pergi dari sana. Mereka semua pun segera melakukan pengejaran untuk menangkap Ye Chen. Bahkan saat itu juga mereka melancarkan serangan yang membuat Ye Chen terjatuh. Ye Chen menyadari bahwa sepertinya diriku memang tak bisa melawan mereka saat ini. Sedangkan para prajurit tersebut mulai kembali melancarkan serangannya. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen segera mengambil kekuatan miliknya yang ada pada tubuh Daonya. Sehingga saat itu juga Ye Chen berhasil membuat mereka semuanya terpental. Di tempat lain, Huo Jun juga mampu mengalahkan tubuh Dao Ye Chen. Huo Jun kebingungan mengapa tiba-tiba bocah ini menjadi sangat lemah. Namun tubuh Dao Ye Chen bertanya, mengapa kau mengambil kembali kekuatanmu? Karena jika seperti ini, aku tidak akan bisa mengalahkan Huo Jun. Ye Chen menjelaskan bahwa ada sesuatu tak terduga yang juga terjadi padaku saat ini. Dan satu-satunya cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah kabur terlebih dahulu. Sehingga saat itu juga tubuh Dao Ye Chen segera pergi dari sana. Melihat hal itu, Huo Jun pun langsung mengejarnya. Ye Chen berhasil kabur dari para prajurit tersebut. Sehingga ia memberitahu tubuh Daonya bahwa aku akan memberikan 30% kekuatan tempurku kepadamu. Tetapi dalam waktu setengah jam, aku akan menariknya kembali.
Tubuh Dao Yechen mengerti sehingga dirinya akan berusaha mengalahkan Huo Jun dalam waktu setengah jam. Lalu tubuh Dao Yechen mengeluarkan teknik 1000 pedang untuk menghabisi Huo Jun. Huo Jun kebingungan mengapa tiba-tiba bocah ini kembali kuat. Tapi setelah setengah jam, Yechen mengingatkan bahwa aku akan mengambil kekuatan tempurku. Yang hal itu membuat tubuh Dao Yechen lagi-lagi harus melarikan diri. Kakek Taiyin bertanya pada Tuan Putri Huangyan, apakah Anda tahu siapa sebenarnya pria itu? Huangyan menjelaskan bahwa pria tersebut adalah tubuh Dao milik Yechen. Kakek Taiyin sangat terkejut karena tubuh Dao Yechen memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat untuk menyaingi Huo Jun. Huangyan menjawab bahwa aku pikir Yechen lah yang mentransfer kekuatan tersebut. Karena di masa lalu, Kaisar Yan juga menggunakan metode seperti ini untuk menghadapi pasukan iblis. Sedangkan di sana terlihat Yechen yang baru saja tiba di kota kuno Qingxian. Kemudian Yechen segera mencari seseorang bernama Zhou Yi, seperti yang dikatakan senior Divan. Lalu Yechen pun bertanya pada seorang pria di sana, apakah ada seseorang yang bernama Zhou Yi di kota ini? Pria tersebut menjawab apa yang kau inginkan dari Zhou Yi. Namun Yechen menjelaskan bahwa ada hal yang ingin aku tanyakan kepadanya. Pria itu pun memberitahu bahwa akulah orang yang sedang kau cari. Yechen mengatakan bahwa aku kesini untuk mencari istriku. Dan senior Divan memberitahu bahwa kau bisa membantuku untuk menceritahu keberadaannya. Senior Zhou Yi menjawab bahwa aku tahu siapa yang kau cari, tapi aku tak bisa membantumu. Diriku hanya bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang istrimu takuti, sehingga dirinya akan menghindarimu. Yechen bertanya apakah senior tahu tentang apakah yang ditakuti tersebut. Senior Zhao berkata bahwa diriku tak mengetahuinya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 88 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.